Kali ini saya akan perkenalkan dua pola kalimat ya. Ada to naru dan ni naru. Jadi dua kalimat ini, dua pola kalimat ini sama-sama melibatkan kata kerja narimas. Narimas itu kan artinya menjadi gitu ya. Menjadi dokter, menjadi batu gitu misalnya kan narimas ya. Nah, to narimas dan ni narimas gitu jadinya ya. Ini boleh dibilang beda ya, ada bedanya, tapi lebih banyak samanya kalau saya bilang. Tapi coba kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Nah, ini adalah sumber yang saya pakai di video ini adalah dari website ini ya, japaneselanguageeducation.com. Nanti ada di kolom komentarnya. Bisa cek di sana mengenai pola ini. Nah, pertama mari kita lihat dulu ni naru atau ni narimas dan to narimas ini penjelasannya seperti apa sih gitu ya. Gini, to naru ya atau ni naru. Tanin ga kimeta koto ya shizen ni sou natta koto nado no jibun no ishi de wa naku kimatta koto arawashimasu. To naru dan ni naru adalah pola untuk mengekspresikan mengenai hal yang diputuskan orang lain atau hal yang memang sudah sewajarnya seperti itu. Dan itu tidak terkait dengan kehendak kita sendiri. Jadi, narimas. Tadi ya, to narimas dan ni narimas. Jadi, kalau saya bilang menjadi batu, menjadi dokter, nah gitu. Nah, itu adalah hal yang katakanlah dibikin atau diputuskan, ditentukan itu oleh orang lain. Gitu. Jadi batu gitu ya. Beda kalau kita melibatkan kehendak kita sendiri untuk membuat sesuatu itu menjadi seperti apa gitu ya. Misal nih, saya ada kalimat begini. Ayumi-san o buchou ni shita. Ayumi-san o buchou ni shita. Ini pakai ni shimashita. Ni shita ya. Ni shimashita gitu deh. Kemudian berikutnya, Ayumi-san ga buchou to natta. Ayumi-san ga buchou to natta. Nah, ini to naru, to narimasu ya, to narimashita. Gitu ya. Jadi yang pertama kalimatnya itu ada ni shita, yang kedua to natta. Nah, pada kalimat yang atas nih ya, itu ada campur tangan kehendak atau kemauan kita sendiri dalam menjadikan Ayumi-san itu sebagai buchou. Sehingga kalimat yang atas itu kalau di bahasa Indonesiain, Ayumi-san o buchou ni shita. Itu jadinya gini. Saya menjadikan Ayumi-san sebagai buchou gitu ya. Nah, pada kalimat kedua, Ayumi-san ga buchou to natta. Itu jadi penjelasannya begini. Ayumi-san itu menjadi buchou bukan berdasarkan kehendak atau kemauannya saya. Tapi itu apa? Sebagai kayak hasil dari keputusan rapat mungkin ya, mayoritas yang mana melibatkan orang lain pastinya, bukan hanya saya sendiri. Ya. Nah, jadi ni shimashita, to natta atau ni natta itu ya, itu bedanya di situ. Ini saya bandingkan ni shimashita dulu dengan to natta dan ni natta. Yang satu pakai kehendak kita ya, menjadikan gitu jadinya ya. Kemudian yang kedua, dia memang jadi buchou ya karena terpilih gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau kita bicara mengenai kehendak, keterlibatan kehendak kita gitu ya. Nah, itu baru satu hal. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan yang lain lagi. Nah, kembali ke kalimatnya yang Ayumi-san tadi ya. Nah, jadi Ayumi-san o buchou ni shita dan Ayumi-san ga buchou ni natta atau buchou ni natta gitu ya. Pada yang kedua itu to natta dan ni natta itu boleh tukar-tukaran. Maksudnya yang mana aja dipakai nggak masalah gitu ya. Yang jelas itu sama-sama menggambarkan kalau Ayumi-san itu jadi buchou, jadi jadi kepala gini ya. Jadi kepala bagian itu dia dipilih, bukan saya yang membuat dia jadi buchou gitu ya. Nah,
Sekarang kita bandingkan ni naru dan to narunya ya. Itu ada kalimat begini. Koori ga tokete mizu ni natta. Koori ga tokete mizu ni natta. Koori ga tokete mizu to natta. Ini kalimatnya beda sekarang. Sekarang melibatkan ni natta dan to natta gitu ya. Nah, terus apa masalahnya ini? Dua-duanya artinya sama kok. esnya meleleh, mencair, dan jadi jadi air gitu ya. Jadi air. Mizu tonata, mizu ninata sama, jadi air. Ini kalimat yang sifatnya sehari-hari banget ya. Es jadi air, itu kan hal yang mungkin tidak setiap hari kita temui, tapi sangat wajar gitu kan. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara mengenai tonata dan ninata, tapi dari segi penggunaan ininya, lazim atau tidaknya. Biasanya ya, kalau kalimat yang kita ucapkan itu adalah kalimat yang bersifat sehari-hari, ni, nata, ni narimas, ni naru, itu akan lebih natural dipakai. Kalau kita ngomongin hal yang sehari-hari. Apalagi? Hal yang sehari-hari itu misalnya ya kayak apa namanya? Tadi es jadi air tuh ya. Kemudian lampu lalu lintas, shingo misalnya. Dari merah jadi, kalau kita hijau ya, tapi kalau Jepang kan biru ya. Dari aka jadi ao, ao, ninata. Nah itu apa? Pakai ninaru itu lebih natural karena kalimat itu bersifat sehari-hari banget. Nah beda kalau kita misalnya dalam hal literatur ya. Ada mungkin di komik atau di film atau apa pakainya tonaru, tonarimas, tonata. Itu kan biasanya dipakainya, biasanya paling tidak yang saya tahu ya, itu pada kata atau kalimat yang tidak sehari-hari banget. Menjadi dewa gitu misalnya. Kami tonata, kami ninarimas gitu ya. Ya. Nah, seperti itu. Kami tonata, kami tonarimas. Kan nggak sehari-hari itu. Bahkan mungkin fantasi aja kan. Nah, pada saat seperti itu, tonarimas, tonata itu lebih cocok dipakai. Kalau yang sehari-hari, ni narimas lebih cocok. Tonarimas itu pada ya mungkin yang bersifat kayak majestic gitu ya. Jadi dewa, jadi apa gitu ya. Nah itu. Jadi sesuatu yang agung menjadi presiden mungkin bisa juga ya. Kemudian jadi raja gitu kan, kami sama tonaru. Nah, itu bisa. Itu paling tidak yang saya tahu ya, dan ini berdasarkan juga dari dari website yang saya jadikan acuan dari video ini ya. Nah, kesimpulannya ni narimas dan to narimas itu artinya sama-sama aja, yaitu menjadi bla 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 gitu ya. Yang jadi persoalan adalah ini menjadinya itu masih dibagi lagi kan. Kalau saya bilang tadi, yang sehari-harian, yang keseharian itu lebih natural kalau pakai ni, naru. Kalau yang tidak, kayak yang bersifat tidak sehari-hari gitu, bisa bilang pakai to narimas. Maka dari itu, to narimas itu saya lebih sering lihatnya di film atau di manga. Kalau ni narimas itu lebih ke kegiatan sehari-hari lah, bahasa lisan soalnya itu ya, lebih ke bahasa lisan. Mungkin kalau teman-teman baca novel nanti ada ketemu to narimas gitu ya. Kalau di narimas, saya lebih sering di kaiwa soalnya, lebih sering di keseharian. Tidak merubah arti sekali lagi ya. Dan hanya bedanya kalau bagi saya dan diperkuat dengan sumber yang saya jadikan acuan untuk video ini, ya hanya itu bedanya ya. Nah, itu ya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe buat yang belum. Mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit. Kita ketemu lagi di video berikutnya.